Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Hakim juga mempertanyakan pihak pemohon yang tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025. Dengan ditolaknya permohonannya, Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, membantah penilaian majelis hakim jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo merupakan upaya menunda sidang pokok perkara. Menurut Refli, pengajuan pra-peradilan merupakan upaya kuasa hukum membela kliennya. Sementara tersangka Roy Suryo mengapresiasi putusan hakim, namun Roy tak gentar mengajukan pra-peradilan kembali untuk ketiga kalinya. Ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama.